yang bertenaga kuda dengan dek gerobak. Nama delman sendiri diambil dari yang mengenal delman, ada yang juga menyebutnya dengan sado, punggung ke punggung ya. Itu artinya Forbes pernah menyewa delman dari Bogor sampai ke Bandung. Kala itu dia menyewa delman dengan biaya 16 gulden. Saya di Cikarang, Kabupaten Bekasi di tahun 90-an itu masih ada dati bertenagakan sapi. Di zaman itu Cikarang sebagai bajingan. Nah, yang di era sekarang bajingan itu... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Sekitar abad 17-18 di Indonesia pada masa kolonial Belanda, jauh sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api atau kereta uap, di kala itu delman menjadi salah satu moda transportasi yang menjadi primadona kala itu. Banyak aktivitas yang dilakukan dengan angkutan delman ini ya. Kok bisa dinamain delman? Dalam episode kali ini di Tuang Cerita, kita bakal cerita-cerita tentang sejarahnya delman di Indonesia. Mari kita mulai. Di berbagai daerah sebutan delman banyak ya, seperti di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya kita ada yang mengenal delman, ada yang juga menyebutnya dengan sado. Nah, usut punya usut, nama sado, nama delman ini memiliki sejarah yang panjang atas terciptanya delman itu sendiri ya. Delman udah ada di Indonesia sejak abad ke-17 sampai 18. Nama delman sendiri diambil dari seorang penemunya ya, kala itu di masa Hindia Belanda, seorang litografer dan insinyur menciptakan moda transportasi yang bertenaga kuda dengan dek gerobak dengan roda dan jari-jarinya yang besar ya. Namanya adalah Charles Theodore Deleman. Nah, kata Deleman ini yang diserap oleh warga pribumi menjadi delman. Dan asal mula kata sado itu yang kita di sebagian tempat kita sering mendengar istilah sado untuk delman ini, yaitu datang dari orang Belanda itu sendiri. Orang Belanda sering nyebut delman ini yaitu dos ados, atau yang artinya secara harfiah punggung ke punggung ya. Itu artinya. Nah, lagi-lagi warga pribumi kita itu menyerap kata dos ados menjadi sado. Mungkin lebih enak aja gitu ya disebutinnya jadi sado daripada dos ados menjadi sado. Kala itu moda transportasi sado ini atau dos ados yang kita kenal delman ini menjadi sarana angkutan yang sangat diandalkan ya dari kota ke kota. Delman dijadikan angkutan dengan jarak tempuh antar kota, dari kota ke kota. Sejarahnya sendiri tercatat kala itu di masa Hindia Belanda di tahun 1885, Forbes pernah menyewa delman dari Bogor sampai ke Bandung. Dengan jarak 13 jam, kala itu dia menyewa delman dengan biaya 16 gulden. Nah, itu kisah eksistensi delman di kala Hindia Belanda ya, di kala itu di abad ke-18. Sampai sekarang beda dari kendaraan atau moda transportasi lainnya seperti mobil, motor, dan seterusnya yang mengalami evolusi tiap tahunnya. Delman atau sado dari dulu ya begitu-begitu aja ya, dengan kereta bertenaga kuda ya, kira-kira gambarannya hampir serupa lah di masing-masing daerah. Paling yang membedakan itu di sebagian wilayah itu sado atau delman ini memiliki roda yang lingkarnya diameternya kecil menggunakan ban mobil. Di banyak tempat juga delman atau sado ini memiliki sebutannya masing-masing, seperti dokar, cikar, dan seterusnya. Nah, kalau di daerah kalian, kereta kuda atau delman atau sado ini dikenal dengan sebutan apa? Boleh tulis di kolom komentar. Nah, di daerah saya sendiri di Cikarang itu yang sering saya dengar di kalangan pribumi atau warga aslinya ya dengan sebutan sado, yang diambil tadi ya, dos ados tadi dari era Hindia Belanda. Di era sekarang delman masih ada, cuman kebutuhannya nggak lagi sepopuler dulu dikarenakan sudah banyaknya kendaraan bermotor, kereta api, dan seterusnya. Eksistensi sado atau delman ini di era zaman sekarang cukup menjadi sarana transportasi yang diandalkan untuk kegiatan wisata ya, khususnya di daerah wisata masih banyaklah kita temuin delman-delman ini untuk sekedar berkeliling melihat panorama di sekitar tempat wisata tersebut. Nah, kita tahu pengendali atau pengendara delman atau sado ini kan sebutannya kusir. Ada lagi nih, kalau kita ingat di era tahun 90-an, saya sedikit flashback ya. Di daerah saya di Cikarang, Kabupaten Bekasi di tahun 90-an itu masih ada, saya sering jumpain tuh
pedati yang ditarik oleh tenaga sapi. Biasanya dia membawa atau mengangkut muatan bambu untuk diperjualbelikan. Dibawa menggunakan pedati bertenagakan sapi. Di zaman itu Cikarang masih jalannya, masih teksturnya masih belum ada aspal, apalagi coran ya. Di tempat saya sendiri di Desa Karangasih kala itu di Cikarang, jalan utama, akses utamanya aja masih teksturnya tuh masih padatan batu dan tanah ya, batu yang dipadatkan di tanah. Ngomongin soal pedati ini yang sekarang keberadaannya udah hampir langka atau hampir punah, kalau kita tahu delman atau sado itu pengendaranya adalah kusir, nah pedati sapi ini pengendaranya disebut sebagai bajingan. Nah, yang di era sekarang bajingan itu bergeser maknanya menjadi kata umpatan atau hinaan ya. Yang padahal bajingan itu ya di era zaman dulu sebutan untuk pengendara atau pengendali pedati sapi ini. Pergeserannya cukup jauh tentang makna bajingan ini. Nah, yang belakangan kan kata bajingan ini menjadi viral ya. Sempat menuai problematika, Bapak Rocky Gerung sempat tersandung akan masalah kata-kata bajingan ini. Ya sebenarnya itu tadi ya, bajingan adalah seorang pengendali atau pengendara pedati sapi ini. Mungkin di era sekarang generasi milenial atau Gen Z itu jarang yang mengetahui hal seperti ini. Nah, pada episode kali ini kita mengulas sedikit pengetahuan tentang moda transportasi atau angkutan transportasi di masa lalu yang begitu tradisional, yang sempat menuai eksistensinya di zaman Hindia Belanda, yang namanya sekarang kita kenal itu usut punya usut memiliki sejarah panjang atas terbentuknya nama tersebut seperti delman dan sado tadi ya. Kita bakal balik lagi di video-video selanjutnya di channel Prasanggi Story. Untuk sebuah apresiasi untuk channel saya di Prasanggi Story, kalian bisa like, subscribe, komen, juga share. Saya Prasanggi pamit undur diri. Salam tuang rasa, tuang cerita.